Halo semua, di video ini saya akan membagikan pengalaman saya mengikuti seleksi simulasi mengajar calon guru penggerak angkatan 11. Dikarenakan situasinya akan berbeda dengan kondisi real saat kita mengajar di kelas, maka tidak ada salahnya jika kita perlu melakukan persiapan yang baik dan mendengar pengalaman dari rekan-rekan yang sebelumnya telah melalui seleksi ini. Teman-teman, seleksi tahap 2 terdiri dari 2 kegiatan, yaitu seleksi simulasi mengajar dan seleksi wawancara. Kedua kegiatan ini akan dijadwalkan di hari yang berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya kita rutin untuk mengecek status SIM PKB kita. Persiapan yang perlu kita lakukan sebelum simulasi mengajar diantaranya, yang pertama, kita perlu memilih lokasi ruangan dengan penerangan yang baik dan tidak bising agar suara dan video kita tertangkap dengan baik oleh tim penilai. Kemudian, pastikan di ruangan tersebut terdapat akses listrik dan internet yang stabil. Kita bisa menggunakan handphone maupun laptop. Pastikan keduanya dalam kondisi yang baik, kamera dan speakernya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah kita perlu menyiapkan KTP atau tanda pengenal lainnya, karena tanda pengenal ini akan digunakan oleh tim penilai untuk memverifikasi data kita. Kemudian, langkah-langkah yang kita lakukan saat simulasi mengajar diantaranya, yang pertama, saat jadwal simulasi kita tiba, kita klik tautan Google Meet di akun SIM PKB kita di bagian jadwal. Kemudian kita tunggu sampai tim penilai mengadmit atau menyetujui kita untuk bergabung. Pengalaman saya saat lalu, saya menunggu sampai 20 menit. Ya, saat itu saya panik karena lama tak kunjung diadmit. Tapi alhamdulillah akhirnya terbayarkan oleh tim penguji yang sangat ramah dan membuat saya nyaman selama melakukan simulasi. Nah, setelah itu penguji akan memperkenalkan mereka dan kita pun diminta untuk memperkenalkan diri, kemudian menunjukkan verifikasi data. Saat ini jangan lupa tanyakan kepada tim penilai apakah suara kita dapat terdengar dengan baik dan gambar kita cukup jelas. Kemudian kita akan mulai melakukan simulasi mengajar jika sudah dipersilakan oleh tim penilai. Simulasi mengajar kita lakukan selama 10 menit, baru setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Dalam pelaksanaan simulasi mengajar, kita melakukannya tanpa peserta didik, karena kemarin saya pun mendapat jadwal sangat sore sekitar jam 16.30. Tidak mungkin kan, agak sulit kalau kita menghadirkan peserta didik. Bahkan ada rekan sekelompok saya juga yang mendapatkan jadwal pukul 18.30. Nah, jadi teman-teman, simulasi mengajar ini dilakukan tanpa ada murid, tapi kita berperan seakan-akan di hadapan kita ada murid. Kemudian kita memperagakan pembelajaran yang tatap muka, sehingga kita di sini tidak diperkenankan untuk share screen. Kemudian simulasi mengajar ini harus sesuai dengan RPP yang kita upload di tahap 1, ya, harus sama, wajib. Jangan lupa persiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti papan tulis, spidol, alat peraga, dan lainnya. Nah, selama simulasi mengajar ini kita harus berdiri kecuali jika sudah dipersilahkan duduk oleh tim penilai. Beberapa tips dari saya, diantaranya yang pertama, dalam 10 menit simulasi kita, pastikan mencakup kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir yang terstruktur. Jangan lupa di kegiatan awal kita lakukan apersepsi, mengaitkan materi yang akan kita pelajari dengan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Kemudian jelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk saat itu. Buatlah pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa, memancing siswa untuk aktif terlibat,
Dan kita lakukan simulasi mengajar yang interaktif, banyak melibatkan siswa, kita berikan apresiasi positif, kita pun menunjukkan sikap tubuh yang positif, semangat, penuh senyum, kontak mata, dan lain-lain, meskipun di hadapan kita tidak ada peserta didik. Nah, tidak kalah penting dalam simulasi ini, kita seakan-akan melakukan pembelajaran yang aktif, kita pimpin murid untuk berdiskusi, seperti itu. Tim penilai akan mengingatkan kita jika batas waktu kita sudah hampir habis, dan mereka bisa saja menghentikan kita meskipun kita belum selesai jika memang waktu kita sudah habis. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dari pengalaman seleksi saya sebelumnya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim penilai. Yang pertama, mereka menanyakan apa kelebihan dan kekurangan kita dalam kegiatan simulasi yang baru saja dilaksanakan. Berikan jawaban yang relevan dengan praktik nyata. Tidak perlu kita misal menyalahkan waktunya yang terlalu sedikit, waktunya hanya 10 menit dan sebagainya. Kemudian tim penilai juga akan menanyakan apa pengembangan dalam praktik nyata kita jika di kelas. Misal apakah kita akan menggunakan metode yang berbeda, apakah kita akan menggunakan alat peraga yang berbeda, dan yang lainnya. Jawab dengan jawaban yang relevan dengan kondisi nyata di kelas. Kemudian tim penilai juga akan menanyakan apakah kita telah mempersiapkan penilaian atau evaluasi dalam rencana pembelajaran kita. Kita bisa jelaskan bahwa kita melakukan penilaian, asesmen formatif dan sumatif, dan kita jelaskan seperti apa, bagaimana cara menjalankannya. Misalnya asesmen formatif kita laksanakan di awal kegiatan berupa asesmen diagnostik untuk mengecek kesiapan belajar siswa kita, pengetahuan awal siswa kita. Kemudian kita juga memberikan asesmen formatif di akhir kegiatan berupa latihan soal misal, dan di akhir pembelajaran kita juga menyiapkan asesmen sumatif. Kemudian tim penilai akan menanyakan apa tindak lanjut dari kegiatan evaluasi. Kita bisa menjawab bahwa hasil dari evaluasi bisa kita manfaatkan untuk memberikan tindak lanjut, baik berupa remedial maupun pengayaan. Seperti itu. Nah, seperti itulah kurang lebih pengalaman saya saat simulasi mengajar kemarin. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman yang akan melaksanakan, sehingga teman-teman bisa mempersiapkannya. Saya tekankan di sini agar teman-teman yang mau melaksanakan simulasi mengajar lakukan persiapan yang baik. Jangan terlalu percaya diri meskipun kita sudah mengajar bertahun-tahun, kondisinya ini berbeda. Maka kita perlu berlatih mencoba simulasi sendiri sebelum simulasi langsung di hadapan tim penilai. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai.